Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66. Kali ini kita akan membahas tentang custom fader untuk Midas M32 kita konekkan dengan DAW. Jadi kalau seperti video sebelumnya kita menggunakan DAW control menggunakan DCA fader di output fader M32. Nah, sekarang kita akan menggunakan fader input yang ada di M32 atau di X32 kita gunakan sebagai fader untuk DAW control di DAW. Jadi di sini nanti akan kita konekkan 32 channel input yang di M32 ini kita assign dengan DAW yang kebetulan saat ini saya menggunakan Presonus Studio One 5 kita gunakan untuk sebagai fader dari DAW. Nah, selain kita menggunakan fader dan mute ataupun panning, nah di sini kita juga bisa assign kontrol untuk di transport panel yang ada di DAW kita assign ke area section di sini. Di assign kontrol ini kita bisa gunakan sebagai misalkan transportnya untuk play, stop, record ataupun forward, rewind, atau kita gunakan untuk on off-nya metronom. Jadi sebenarnya banyak fungsinya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba. Oke teman-teman, langkah awal yang akan kita lakukan adalah jadi fader di input ini channel 1 sampai channel 32 ini akan kita gunakan sebagai fader untuk di DAW. Jadi fader yang di DAW ini akan kita konekkan ke fader di M32 atau di X32. Nah, bagaimana caranya? Kalau yang video terdahulu kita pernah buat DAW control untuk M32 itu kita menggunakan Mackie control atau Mackie Hui. Sekarang kita akan merubah konfigurasi tersebut menjadi generic CC. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita ke setup. Nah, setelah itu yang biasanya kita menggunakan Mackie MCU atau Mackie Hui, jadi section di sini yang bisa kita gunakan untuk fader kontrolnya untuk DAW dengan mengaktifkan DAW remote-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan generic CC. Nah, yang perlu kita aktifkan adalah interface-nya, card MIDI dan MIDI controlnya, MIDI in out dan card MIDI. Nah, MIDI receive sama MIDI transmitnya ini maksudnya adalah di fader sini atau di M32 itu bisa mengakses untuk program change, fader, channel mute, dan panning, receive dan transmitnya. Bisa merubah fadernya, terus mute, dan panning untuk area section di mixernya untuk mengakses ke M32. Nah, tapi kita bisa juga mengontrol. Nah, jadi ini program change ini bisa kita akses, kita gunakan untuk
untuk transport panelnya, untuk seperti di sini ini bisa stop, play, record atau loop, mengaktifkan loopingnya, atau select channelnya, atau bisa juga untuk insertnya. Jadi setelah kita rubah konfigurasinya, kita aktifkan semua untuk MIDI receive sama MIDI transmitnya, semua dicentang. Setelah itu kita sudah di sini. Sekarang akan saya kasih contoh. Di sini ini channel 1. Di sini ada channel 1. Mute-nya. Sorry. Nah, ini kita ke layer 1 sampai 16. Di sini kita lihat. Nah, ini bisa kita gunakan semua fadernya. Begitu juga untuk mute. Atau juga kita bisa pendingnya. Kita select dulu channelnya, misalkan ini channel 1. Kita select channel 1. Setelah itu kita ke pending. Nah, ini pendingnya. Kalau mau ke channel 2 berarti kita select channel 2. Nah, seperti ini. Ini untuk pendingnya. Nah, kita juga bisa mengakses untuk mengaktifkan metronomnya. Misalkan saya play. Nah, di sini master juga bisa. Master di DAW saya gunakan, saya konekkan ke master di mixer M32 untuk master main LR-nya. Coba kita play. Ini saya buat untuk stop, play, record, dan ini rewind, forward, dan ini saya buat untuk return to zero atau dari awal, ngeplaynya dari awal. Nah, ini saya buat metronom, coba saya play ya. Stop. Tinggalkanku menjauh dariku. Semoga kau bahagia. Nah, di situ ngeplay, coba saya stop. Nah, ini stop. Metronom saya aktifkan. Di sini saya buat untuk metronom. Di sini saya buat, nah, ini adalah akses untuk ke processing di per channelnya yang di select. Di sini saya select channel 9. Untuk select channel previous atau sebelumnya. Ini untuk next channel. Terus ini
saya buat untuk looping, mengaktifkan loopnya. Ini untuk kita ngisi insert di masing-masing channel. Jadi semua itu bisa kita lakukan di M32 ini, bisa kita assign sesuai dengan kebutuhan kita. Selain fader, nah ini channel 1 sampai 8 sampai 16. Dan ini coba kita select, kita ke channel 17 sampai 32, coba. Nah, ini seperti ini. Jadi ini lebih berfungsi untuk di recording atau di studio recording. Jadi bisa memaksimalkan mixer yang kita gunakan, yaitu M32 atau X32. Mute-nya juga gitu. Nah, termasuk panning juga. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum kita membuat mapping ini, kita harus buat external device-nya. Nah, di sini ini yang sudah saya buat untuk external device-nya. Mulai fader 1, mute 1, panning 1. Nah, ini untuk volume channel 2. Coba kita select channel 2. Nah, itu channel 2. Mute-nya. Jadi kita buat satu persatu, nggak bisa membuat secara langsung mapping secara keseluruhan. Jadi kita membuat satu-satu. Nah, seperti ini. Termasuk juga seperti bentar. Nah, untuk main LR, mute LR, terus stop, start, record, rewind, forward, return to zero, klik untuk metronom. Nah, seperti ini. Kita buat satu persatu. Nah, bagaimana caranya membuatnya? Jadi, coba ini saya remove semua. Bentar. Remove all. Oke, sekarang kosong. Ini saya remove. Yes. Nah, di sini kita sudah ada channel 1 sampai 16 di mixer. Kita lihat di channel 1. Nah, di channel 1 enggak berfungsi. Nah, caranya membuatnya adalah kita ke external device, kita tambah. Setelah itu kita ke new control surface. Nah, di sini ada receive sama send. Ini kita konekkan ke DN32 Live MIDI in. Oke. Terus send to-nya juga gitu. DN32 Live MIDI out. Oke. Sekarang kita bisa cek di optionnya. Nah, ini kita bisa buat juga di sini. Nah, kita kan sudah membuat new control surface. Device name-nya kita buat misalkan M32. Oke, receive from-nya ini sudah. Send to-nya juga ke DN32 Live. Kita klik OK. Oke, setelah itu kita klik 2 kali. Nah, di external device ini sudah ada M32. Kita klik 2 kali. Nah, seperti ini.
Oke. Bentar. Nah, untuk mengaktifkan masing-masing channelnya, kita aktifkan dulu MIDI learn-nya. MIDI learn sudah, baru kita select untuk fadernya. Misalkan kita mau buat fader 1. Kita select. Nah, ini sudah ada. Biar kita nggak bingung, kita rename dulu. Kita buat fader 1. Fader 1. Oke. Sekarang kita klik kanan. Setelah itu kita rubah ke fader. Kita aktifkan juga transmit value-nya. Oke. Sekarang kita lepas dulu, jangan lupa kita lepas MIDI learn-nya. Kalau kita nggak lepas, kita select ke channel yang lain, dia otomatis langsung assign dia. Kita lepas dulu, kita cek apakah benar fader 1. Oke, di sini sudah benar. Sudah sinyalnya sudah kelihatan di sini. Fader 1. Oke, setelah itu kita aktifkan dulu untuk fader 1-nya, karena di sini fader 1-nya masih di DAW, masih belum ikut di fader ya, belum assign di fader. Nah, caranya adalah kita klik kanan di fadernya ini, kita klik kanan. Nah, ini assign volume to fader 1 on M32. Kita select. Jadi ini di assign ke external MIDI, external device di M32 fader 1 yang kita buat tadi. Coba kita coba. Nah, di sini sudah bisa dia. Bagaimana cara mute-nya? Membuat mute-nya. Sama juga, kita buka, klik 2 kali lagi. Setelah itu kita MIDI learn-nya kita aktifkan. Kita tekan mute di channel 1. Nah, ini dia sudah assign untuk generic CC-nya. Untuk MIDI-nya, berarti mute ini sudah bisa berfungsi. Kita rename dulu, misalkan mute 1. Berarti mute channel 1. Nah, ini kita rubah, klik kanan, kita rubah ke button on off. Klik kanan lagi, transmit value. Nah, kita coba. Sorry. Saya hapus dulu. Remove. Coba. Channel 1 ya tadi ya. Kok ngekliknya channel. Nah, itu tandanya sudah aktif. Indikatornya sudah nyala. Setelah itu kita close lagi. Nah, seperti fader tadi, kita juga di area section mute-nya di DAW ini, kita klik kanan, assign mute to mute 1 on M32. Nah, kita coba mute-nya. Nah, sudah aktif. Nah, sekarang seperti yang saya bicarakan dari awal adalah di M32 untuk kontrolnya bisa untuk fader, mute, dan panning. Sesuai ini. Program change-nya itu bisa di assign control sini, atau di sini juga bisa kita aktifkan. Oke, sudah. Sekarang kita buat lagi, klik 2 kali. Kita aktifkan MIDI learn-nya. Setelah itu kita select di channel 1 dulu, karena kita buat satu-satu ya. Fader sudah, mute sudah, sekarang kita mau buat panning. Kita select di channel 1,
middle-nya jangan lupa diaktifkan middle-nya. Setelah itu kita aktifkan pendingnya. Nah, di sini sudah kelihatan pendingnya. Oke, sudah. Kita klik kanan, biarkan dia jadi knob sesuai dengan di mixer M32-nya. Transmit value. Ini kita tulis panning 1. Jadi di sini sudah ada fader 1 untuk fader 1, mute channel 1 dan panning untuk channel 1. Kita close lagi. Nah, ini adalah panningnya. Panningnya kita arahkan ke panning kursornya, setelah itu klik kanan. Nah, ini assign pan to pan 1 on M32. Nah, sekarang kita coba. Jangan lupa select channel 1. Setelah itu kita coba panningnya. Nah, sudah berfungsi. Jadi fader, mute, dan panning sudah berfungsi. Nah, begitu juga dengan channel-channel yang lain. Kita buat satu persatu semua. Sampai 32 channel. Sampai 32 channel. Misalkan kita anggap sudah selesai membuat 32 channel input. Sekarang kita ingin mengakses master outputnya, master LR-nya. Nah, di sini master LR masih belum terkoneksi. Nah, masih belum terkoneksi dengan. Nah, ini LR-nya. Nah, caranya yaitu sama seperti tadi, kita membuat lagi ke external device, klik 2 kali. Setelah itu kita ke middle-nya aktifkan, kita ke fader main LR di M32. Nah, di situ sudah ada. Kita klik kanan, kita jadikan fader. Klik kanan lagi, transmit value. Kita rubah, kita tulis main LR. Enter. Nah, setelah selesai kita close. Seperti di input 1 tadi, di outputnya juga di fadernya kita klik kanan. Assign volume to main LR on M32. Kita coba. Nah, ini sudah aktif LR-nya. Oke, seperti itu untuk output dan inputnya. Nah, untuk assign di mute group di M32 ini bisa kita fungsikan untuk transport panelnya yang ada di DAW. Di sini. Ini untuk transport panelnya, stop, play, record, loop. Terus ini rewind, fast forward. Dan ini return to zero atau kembali ke awal. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita ke external device. Setelah itu kita assign, kita select misalkan di mute group 1 ini. Middle-nya diaktifkan. Nah, kita coba. Nah, ini sudah aktif. Di sini kita buat untuk stop. Misalkan kita buat untuk stop. Sebenarnya bebas mau dibuat apa aja. Tergantung kebutuhan kita. Nah, ini saya buat
button press and release. Setelah itu saya buat transmit value. Saya close. Oh, sebentar. Nah, ini kita assign komennya. Kita tulis stop. Nah, ini di transportnya ini stop. Oke. Nah, dia sudah di sini udah ada notifikasinya bahwa dia adalah untuk stop. Kita buat stop. Oke, kita coba. Stopnya. Kita coba assign play-nya dulu ya, biar tahu. Kita klik 2 kali. MIDI learn. Yang mute group 2 ini saya buat untuk play. Nah, sudah ada. Oke. Di sini saya buat button press, transmit value. Klik kanan lagi, assign command, play. Nah, di sini kita di transport. Play. Add player. Set playback. Set play. Kita buat play. Klik kanan, assign command. Bukan play ternyata, start. Transport, kita cek transport. Nah, ini start. Oke. Ini kita buat play. Sudah. Coba kita close. Kita coba aktifkan. Oke. Nah. Di situ kita bisa lihat di transportnya, ketika kita play, kita klik 2 kali. Oke. Tolong dibantu ya. Stop. Oke, sudah aktif. Oke. Stop. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Tinggal kita lihat mau di-assign ke jadi apa untuk di assign kontrolnya ini sama di fader di input maupun di outputnya seperti itu. Jadi untuk mengetahui bahwa knob atau fader itu dia bisa di assign di DAW, dijadikan assign control, kita cukup melihat misalkan di mute group 4 ini. Ketika saya aktifkan, nah di ujung sebelah kiri bawah di DAW itu di transport panelnya itu ada tulisan MIDI. Kalau dia ada lampu indikator orange itu nyala, berarti dia bisa di-assign gitu. Kalau tidak nyala berarti misalkan EQ di M32. Nah, ketika saya aktifkan EQ ini di kontrol panel di MIDI itu tidak nyala, berarti dia tidak bisa di-assign. Begitu juga dengan misalkan low cut
atau di EQ atau di sini itu MIDI indikatornya nggak nyala berarti dia tidak bisa di-assign. Kalau misalkan ini, nah itu nyala, itu dia berarti bisa di-assign. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi cara mudah assign control input dan output di M32. Kita menggunakan fader M32 sebagai fader control di DAW. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.